Well, hola people, konnichiwa, begini bersama Salvian di channelnya Kudetek. Transsion Holding gak cuma punya jajaran HP yang menarik bre, laptop mereka juga punya daya tarik yang kuat ya buat dilirik anjay. Tempo hari kita udah cobain beberapa laptop dari Tecno yang berhasil ngasih kesan yang sangat positif buat kita. Kita juga ada pakai juga situ laptop ya. Dan di video kali ini kita bakal cobain laptop dari brand Infinix. Berarti ya kurang Itel aja nih yang gosipnya laptop Itel juga bakal masuk Indonesia. Bakal berapa ya harganya? Ini juga murah banget, Pak. Tapi lupain sejenak lah ya gosip dari laptopnya si Itel. Sekarang kita fokus aja dulu ya bahas laptop dari Infinix yang satu ini. Ini adalah Inbook X2 2025 yang harganya mulai dari 6 jutaan aja. For your information, bre, dibandingkan Tecno, Infinix tuh lebih dulu ya jualan laptop di Indonesia. Kalau Tecno kan baru masuk di Indo tuh tahun lalu ya, sedangkan Infinix udah masuk Indo sejak 2021. Dan ternyata respon pasar ke produk laptop mereka positif ya. Buktinya aja Infinix tuh selalu bawain line up baru ke sini, mulai dari Inbook X Series, Inbook Air Series, GT Books, dan yang terbaru itu ada X-Book. Moga aja next video kita bisa dapetan pinjaman laptop Infinix lainnya, bre. Gimana? Soalnya menarik banget nih laptop. Oke, Infinix Inbook X2 2025 ini sebenarnya refreshment aja. Inbook X2 itu pertama rilis di 2 tahun yang lalu yang pakai prosesor Intel generasi ke-11. Dan tahun ini dapat refreshment berupa prosesor yang generasinya lebih baru yaitu Intel Core i5 1334U. Ini prosesor yang cukup unik dan jarang banget ada yang pakai, bre. Secara spesifikasi, prosesor ini tuh punya 10 core 12 thread yang core-nya tuh terbagi jadi 2 performance core dan 8 efficiency core. Walau TDP sangat kecil di 15 watt, tapi clock speed-nya tuh lumayan kenceng up to 4,6 GHz. Kita lanjut ke iGPU-nya, ini kabar baik ya, karena bukan pakai Intel UHD, melainkan udah pakai Intel Iris Xe dengan 80 execution unit. Tapi emang, bre, buat RAM atau memorinya itu agak kurang nih. Walaupun udah pakai LPDDR4X dengan speed up to 4267 MB transfer per second, tapi kapasitasnya itu cuma 8 GB aja dan nggak bisa di-upgrade. Untungnya sih ini iGPU-nya Intel yang nggak begitu haus RAM kayak di iGPU-nya AMD. Sedangkan buat storage-nya masih pakai M.2 NVMe SSD generasi ketiga, tapi kapasitasnya udah lumayan di 512 GB yang juga non-upgradable karena di board ini cuma tersedia 1 slot M.2 NVMe SSD. Sebenarnya sih ada 2 slot ya, tapi slot yang atas ini space-nya itu udah keisi sama baterai CMOS. Ini gimana dah? Positioning baterai CMOS-nya kenapa memperhambat slot M.2 SSD-nya gitu loh. Jadi ya nggak memungkinkan buat dipasangin M.2 SSD, bre. Atau dipindahin aja situ baterai ya. BTW, bre, di laptop ini ada tombol khusus ya buat setting mode performance, dan ini unik. Kalian bisa akses pakai FN+O. Nanti ada 2 opsi mode performa, ada Intel Economy dan Intel Overboost. Secara default jalan di Intel Economy. Emang agak aneh sih ya, kenapa namanya Intel Economy gitu? Kenapa nggak power saving aja gitu kan? Jadi kalau mau dapat performa yang lebih optimal ya set dulu ke Intel Overboost, bre, buat dapat performa yang mantap lah. Perbedaannya soalnya lumayan loh. Contohnya kita lihat performa prosesornya dulu di Cinebench R23, performa single core-nya itu beda sekitar 9%. Bahkan multi-core score-nya itu selisihnya sampai 35%. Jadi gokil kan? Kalau mau dibandingin sama prosesor lain, performa Core i5 1334U di sini emang terpaut cukup jauh ya dari Ryzen 5 5625U di unit Tecno Megabook T1. Kita juga ada bandingkan perbedaan performa grafiknya berdasarkan pengujian 3D Mark, bre. Perbedaan antara preset Intel Economy dan Intel Overboost di 3D Mark Firestrike itu sekitar 22%, dan di 3D Mark Time Spy itu sekitar 39%. Ini mode gokil sih ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian performanya dah. Kita tesnya di preset Intel Overboost aja gitu ya, karena perbedaan performa tadi lumayan tinggi kan. Pertama kita coba buat editing video di 1080p pakai aplikasi Premiere Pro terbaru 2025. Buat preview tentunya masih lancar-lancar aja. Sedangkan buat render time-nya, video mentah berdurasi 1 menit tanpa efek apapun bisa dirender dalam waktu 21 detik aja. Kalau dibandingkan sama Hype 5 generasi ke-12 yang pakai Core i5 1235U, laptop ini 15 detik lebih kenceng, bre. Terus kita juga tes gaming tipis-tipis nih, mulai dari game legend yang satu ini, GTA 5. Kita tes mainkan di resolusi 1080p dengan preset normal, ternyata masih dapat rata-rata di 48 fps. Masih cukup playable lah buat sebuah laptop entry level, bre. Terus di game CS2 kita tesnya di resolusi 720p dengan preset low dan dibantu FSR balance. Hasilnya masih dapat rata-rata di 43 fps. Emang bukan game
game ringan lagi nih CS. Malah lebih lancar GTA 5, aneh kan? Game ketiga ada Dota 2, kita masih tes di resolusi 720p, presetnya juga rata kiri dengan 60% screen render. Hasilnya masih bisa enjoy di 60 fps rata-ratanya. Tapi emang kalau lagi fight scene bisa drop sampai 30-an fps bre. Dan terakhir kita ada tes game Valorant, kita tesnya di resolusi 1080p dengan preset low pastinya. Rata-rata fps-nya ada di 62 fps, tapi memang drop fps-nya lumayan dalam sampai 20-an fps bre. Ya harap maklumi ya, karena memang RAM-nya cuma 8 GB aja. Next kita bakal bahas sedikit soal baterainya nih ya. Kapasitasnya sih nggak begitu besar di 50 Wh, yang sayangnya di pengujian kita cuma bertahan sekitar 5,5 jam. Chargernya pun punya ukuran yang cukup compact dengan kabel USB Type-C to Type-C dan punya rating 45 watt. Tapi kayaknya charger ini belum pakai GaN teknologi seperti di unit Tecno Megabook. Jadi buat urusan charging time-nya ya masih agak lelet bre. Nah buat cooling sistemnya gimana? Ternyata cukup sederhana ya. Cuma bermodal 2 buah heat pipe dan 1 buah kipas dengan 1 lubang exhaust. Tapi wajar aja ya, ini Core i5 U series bro. Jadi ya cooling sederhana cukup lah. Sedangkan buat suhunya pas penggunaan gaming, kita bisa ambil contoh di game GTA 5 ini, suhunya tuh cuma mentok di 58 derajat Celcius dengan TDP di bawah 14 watt. Tentu suhu segini masih sangat adem bre. Sedangkan buat lihat suhu tertingginya, kita coba stress test pakai Cinebench R23, hasilnya suhu tertinggi cuma di 62 derajat Celcius dengan TDP maksimal di 15 watt aja. Sedangkan kalau buat gambaran suhu permukaannya, kita rekam pas lagi tes rendering video. Area palm rest-nya, touchpad-nya, dan bagian kanan keyboard-nya itu terlihat adem ayam aja bre. Suhu panasnya itu terkumpul di area kiri keyboard yang sayangnya deket tombol WASD dengan suhu sekitar 38-39 derajat Celcius. Itu suhu aman kok, nggak panas sama sekali bre. Sedangkan titik hotspotnya itu ada di area tengah deket lubang exhaust yang menyentuh angka 41 derajat Celcius. Itu masih aman banget, apalagi ini bodinya metal, jadi enak lah dipakai. Kenapa di awal langsung ngebahas spesifikasi dan performa? Soalnya kalau aku tonton video Inbook X2 yang lawas, tampilan atau desainnya tuh masih sama-sama aja. Unit test kita ini yang warna biru bre, di sisi punggung tuh terbagi jadi 2 finishing begini. Bodinya sendiri udah pakai full aluminium, tapi emang dari sisi grade-nya tetap lebih mewah, build quality-nya Tecno Megabook sih ya. Kalau buat dimensi ini udah cukup tipis ya bre ya, masih di bawah 15 mm. Sedangkan buat bobotnya udah lumayan enteng di 1,2 kg. Ini enak banget dibawa buat pergi-pergi lah, buat mobilitas ini nggak mengganggu bre. Percolokannya sendiri cukup komplit ya, ada 4 USB totalnya, 2 USB Type A dan 2 USB Type C. Terus port HDMI-nya masih full size dan juga ada slot micro SD reader yang biasanya susah kita jumpai di brand laptop internasional bre. Sedangkan buat panel atau layarnya lagi-lagi grade-nya tuh masih di bawah Tecno Megabook. Bezelnya di sini lebih tebel dan angle-nya nggak bisa dibuka rata 180 derajat. Cuma segini doang bre. Spesifikasinya sendiri cukup standar ya. Layarnya 14 inci, resolusinya Full HD 1920x1080p dengan 60 Hz refresh rate. Tapi buat kualitas panelnya udah lumayan lah ya. Coverage gambut sRGB-nya cukup tinggi di 96% sRGB. Minimum brightness-nya juga surprisingly ya, sangat tergelap di 7 nits. Enak nih ya buat nonton sambil gelap-gelapan. Tapi angka maksimum brightness-nya gak begitu istimewa, cuma di 300 nits aja. Terakhir buat akurasi warnanya, dari 24 sampel warna yang kita tes, rata-ratanya udah sangat akurat di 1,4 delta E bre. Bisa dibilang ini laptop 6 jutaan dengan layar yang terbaik lah ya. Turun ke area keyboard, gak ada yang spesial ya di sini ya. Layoutnya compact sesuai standar laptop 14 inci, tapi hal esensial buat sebuah keyboard laptop entry level adalah seperti backlit warna putih dan tombol power yang masih dedicated di pojok kanan atas. Kalau touchpadnya punya ukuran yang melebar dengan tipikal surface yang licin ya. Buat scrolling rasanya lebih enteng kalau yang licin begini bre. Dan terakhir kita bakal bahas atau mention utilitas lain dari Inbook X2 2025 ini. Mulai dari konektivitasnya ya. Wi-Fi-nya masih Wi-Fi 5 dengan Bluetooth versi 5.1. Buat laptop harga 6 jutaan masih wajar lah ya. Terus buat webcamnya seperti yang kita duga, spesifikasinya masih di bawah Megabook. Di sini cuma bisa ngerekam video up to 720p 30 fps. Tapi bre, buat nambahin kualitas gambarnya, ada fitur Dual Starlight layaknya flashlight yang bisa kita aktifin pakai FN plus spasi. Hasil perekaman webcamnya kayak gini dah. Oke, ini adalah kualitas perekaman menggunakan webcamnya dari laptop Infinix Inbook X2 2025 di resolusi 720p 30 fps. Ini cahayanya cukup dan kita coba nyalain atau aktifin flashlight starlight gitu ya dengan cara FN plus spasi. Nah, kalau kayak gini sih nggak begitu kelihatan banget ya. Coba kita matiin lampunya dah. Oke bre, ini literally gelap banget, kagak ada cahaya sama sekali. Ini kita matiin lampunya. Nah,
Jadi ini mungkin ngebantu banget kalau kalian lagi mati listrik gitu ya, atau memang ya di rumah kalian tidak ada lampu gitu ya. Bisa pakai flashlightnya si webcamnya Infinix Inbook X2 ini, bre. Gimana menurut kalian? Dan berikut untuk sampel speakernya juga. Oke, jadi kira-kira itu dia untuk ulasan atau review dari kami mengenai Infinix Inbook X2 2025 yang dibanderol dengan harga 6,6 juta buat yang RAM-nya 8GB dan 7,1 juta buat yang RAM-nya 16GB. Tentu buat kami yang sangat memperhatikan performa, cukup berat ya buat merekomendasikan laptop ini. Tapi kalau kalian mau kasih laptop yang paling aman buat orang awam, sepertinya laptop ini cukup menarik karena pakai prosesor Intel yang lebih familiar di kalangan orang awam yang ya masih belum ngerti lah prosesor kubu merah gitu ya. Performanya bukan yang jelek banget kok. Suhu juga terbilang adem karena memang cuma pakai prosesor U-series. Build quality-nya juga ya di atas pabrikan lokal, tapi memang buat garansi cuma dikasih 1 tahun garansi unit ya, tanpa garansi ADP. Jadi secara after sales kayaknya lebih menarik Axio sih atau Acer dah. Tapi gimana kesan kalian sama laptop dari Transcend Holding ini? Apakah sama menariknya dengan Megabook atau kita tunggu kehadiran laptop dari brand Itel ya? Coba komen dah. Tapi kalau dari aku pribadi, aku sih kepengen nge-review laptop Infinix lain kayak misalkan Xbook karena itu menarik banget, harganya lebih murah, tapi memang untuk build quality-nya nggak sesolid atau serigid si Inbook ini karena pakai material polikarbonat. Kalau ini kan full metal. Cuma memang dia pakai prosesor AMD, Pak. Ya ditunggu aja lah laptopnya si Infinix lainnya, bre. Tapi gimana menurut kalian mengenai laptop ini? Coba komen di bawah. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Salah di channel. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.